Cara kita menganalisa kerusakan IC PWM pada sebuah power supply switch. Jadi untuk menganalisa kerusakan IC PWM itu ada metodenya teman-teman pada power supply switching ya. Jadi pertama, kita perlu periksa awal fisik. Jadi fisiknya teman-teman. Jadi misalnya ya kondisi fisiknya, dia terbakar, retak atau meleleh. Ya, jadi kalau ada itu, kerusakan ciri-ciri itu harus segera kita ganti. Kemudian cek jalur PCB-nya. Jadi maksudnya itu jalur tembaganya ya. Jadi mungkin ada yang retak atau terlepas, pastikan jalur PCB yang putus atau kosling itu kita perbaiki kalau ada ya. Kemudian kita cek komponen ini ya, ini. Jadi kita tidak sekedar mengganti teman-teman. Jadi kita harus melihat ini IC PWM-nya ya. Jadi komponen sekitar ini ya, komponen-komponen pendukung ini harus diperiksa. Maksudnya seperti itu ya. Jadi tidak kita serta-merta ganti terus jadi. Kemudian optocouplernya nih ya, ini juga perlu ya. Optocoupler juga perlu diperiksa. Jadi selanjutnya yang kedua, kita geser lagi ke atas. Periksa tegangan kerjanya ini ya, tegangan kerja si IC dari mana dia ini ya. Ada beberapa konten kami, jadi sumber tegangan kerjanya dari sini ya. Ini 300 volt. 300 volt ya. Nanti lewat R penurun tegangan ini menjadi V-in. Ini adalah V-in ya, V-in-nya. Nah, ini harus dicek teman-teman. Jadi V-in, VCC-nya ini dia 10 sampai 20 volt. Nah, ini harus dicek ya. Ground jelas 0 ya. Kemudian tegangan referensi itu 5 volt. Tegangan referensi yang dari sini ya. Ini dari sini ya. Ini ya. Itu ya. Jadi semuanya harus dicek teman-teman. Tegangan referensi yang dari ini WL431. Kemudian outputnya, sinyal ke MOSFET itu yang mana? Yang ini teman-teman, yang gate ini. Ini sinyal MOSFET-nya nih ya teman-teman ya. Nah itu harus dengan osiloskop, Cuman ada metode-metode lain kita bisa menggunakan lampu LED. Itu ada juga di konten kami. Kemudian ini feedback umpan balik ya. Ini 1 atau 5 volt bervariasi. Yang ini tadi ya. Nah, yang ini ya. Dia selain tegangan referensi yang dari sini, kemudian ini feedbacknya ini ya. Hasil dari tegangan referensi ini ya, dari optocoupler. Oke, selanjutnya teman-teman, jika ini ya, jadi sederhana ini, jika VCC-nya tidak ada, ini kan dari mana dia? Ini dari dataset dulu ya, dari dataset. Nah, jika VCC-nya tidak ada apa rendah, jadi harus dicek rangkaiannya. Jadi resistornya ini ya, itu perlu dicek ya. Atau elko ini, pastikan dia baik. Kemudian kalau dia tetap tidak bekerja, kemungkinan IC-nya sudah mati. IC ini ya, mati. Jadi lagi nih, output tidak ada sinyal nih. Ke MOSFET yang mana dia? Yang ini teman-teman ini. Ke MOSFET ini ya. Nah, itu tidak ada sinyal jelas. Ini tidak bekerja. Artinya tidak ada sinyal ke MOSFET. Kemudian feedback terlalu tinggi ini ya. Ini ya, seperti yang tadi di atas ya. Jadi feedback yang ini dari optocoupler ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi perlu perhatikan ini teman-teman. WL431 dan optocoupler ini ya. Selanjutnya kita uji sinyal IC PWM. Nah ini harus dengan osiloskop teman-teman. Kita tidak bisa menggunakan avometer ya. Jadi teman-teman, jadi kita lihat ini harus dengan osiloskop. Nih, dilihat tuh berapa voltnya. Karena dia ini di sini, ini yang ini ya. Ini tegangan logik, keluarnya tegangan logik. Oke, selanjutnya yang keempat, uji dengan mengganti IC PWM ini ya. Jadi daripada pusing, kita ganti dulu, kita ganti baru, kita mengujinya sehingga bisa tahu ya, bisa tahu komponen eksternalnya baik apa rusak setelah kita ganti baru. Kita lihat efeknya. Jadi kesimpulannya teman-teman, ciri-ciri dia kemungkinan rusak, jadi ini ya tinggal dibaca lagi, dan ini ada rangkaiannya, sirkuitnya. Jadi kita perlu hati-hati karena dia tegangan tinggi teman-teman. Karena yang ini ya, ini 300 volt teman-teman. Dengan metode ini teman-teman semoga bisa berhasil ya.